Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Anjarman. Kami dari Universitas Musamus Merauke, jurusan Teknik Informatika, akan mempresentasikan tugas basis data dengan studi kasus Sistem Informasi Manajemen Bengkel Motor. Di sini ada dua teman saya, yaitu Saiful dan Sela, dan akan dibacakan oleh Sela. Kita masuk di pendahuluan. Sistem informasi bengkel motor dibutuhkan untuk mengelola data pelanggan, montir, spare part, dan transaksi secara terstruktur dan efisien. Dengan menggunakan database relasional, pengelolaan informasi menjadi lebih akurat dan cepat, serta memudahkan dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Perancangan database ini mencakup pembuatan skema Entity Relationship Diagram atau ERD, tabel-tabel utama, serta pengisian data master dan transaksi berdasarkan kebutuhan operasional bengkel. Kemudian masuk di ERD. Kita masuk di pelanggan. Di dalam pelanggan ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Pelanggan ini memiliki transaksi. Di dalam transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, ID montir, tanggal, dan total. Transaksi memiliki data transaksi, detail transaksi. Di dalam detail transaksi ada ID detail, ID transaksi, ID spare part, jumlah, dan subtotal. Kemudian detail transaksi memiliki montir. Di dalam montir ada ID montir, nama, dan spesialisasi. Kemudian kita masuk di relasi. Setiap transaksi mengacu pada satu pelanggan dan satu montir, dan setiap detail transaksi mengacu pada satu transaksi dan satu spare part. Kemudian masuk di database. Database yang kita buat yaitu bengkel motor. Di dalam database yang kita buat itu ada 5 tabel. Yang pertama, ada detail transaksi, montir, pelanggan, spare part, dan transaksi. Tabel detail transaksi, di mana ada 5 tabel, yaitu ada ID detail, ID transaksi, ID spare part, jumlah, dan subtotal. Selanjutnya, isi tabel detail transaksi, di mana kita bisa lihat di sini ada beberapa ID detail, ID transaksi, ID spare part, jumlah, dan subtotal. Selanjutnya, tabel montir, di mana ada ID montir, nama, dan spesialisasi. Setelah itu isi tabel montir, di mana ada ID montir 1 sampai 10, nama montir, montir 1, dan spesialisasi 1. Tabel pelanggan, di mana ada ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, di sini ada isi tabel pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan 1, alamat 1, dan nomor telepon. Ini ada nama spare part, harga, dan stok. Di sini ada tabel spare part, nama spare part 1, ada harganya, dan stok. Setelah itu ada tabel transaksi, di mana ada ID transaksi, ID pelanggan, ID montir, tanggal, dan total. Dan di sini ada isi tabel transaksi, di mana ada ID transaksi 1, ID pelanggan 5, ID montir 1,
tanggal, dan total. Selanjutnya. Oke, di sini kita masuk di bagian query 1. Query 1 ini untuk menampilkan semua pelanggan. Di sini ada select bintang from pelanggan, ID pelanggan, ID pelanggannya 1, nama pelanggannya 1, alamat 1, dan nomor telepon. Ada penjelasannya ini, menampilkan semua data dari tabel pelanggan tanpa filter apapun. Query 2 yaitu menampilkan semua spare part dengan stok lebih dari 50. Select bintang from spare part where stoknya lebih dari 50. Dia akan menampilkannya itu ID spare partnya 2, nama spare part 2, harga, stok. Dia akan menampilkan di sini ada 20. Stoknya 20. Jelasannya itu menampilkan daftar spare part yang stoknya masih aman di atas 50. Query yang ketiga menampilkan 5 transaksi terakhir berdasarkan tanggal terbaru. Itu select bintang from transaksi order by tanggal, DSC limitnya 5. Dengan tampilan yaitu ID transaksinya 100, ID pelanggannya 4, ID nomornya itu 7, tanggal, dan totalnya. Itu untuk menampilkan 5 transaksi terakhir berdasarkan tanggal terbarunya. Query keempat menampilkan nama montir dan spesialisasinya. Select nama spesialisasi from montir. Akan tampil dengan nama montirnya 1, spesialisasi 1. Dan ada beberapa lagi yang seperti pada tampilan 1 hingga 10 ini. Penjelasannya itu menampilkan hanya nama dan spesialisasi montir dari tabel montir. Query yang kelima itu untuk menampilkan total transaksi pada tanggal tertentu. Select sum total from transaksi where tanggal, dari tanggal 1 bulan 6, dan akan menampilkan pada sum totalnya 11 41 70 9,00. Itu untuk menampilkan total nilai transaksi yang terjadi pada tanggal 2023 tanggal 1 bulan 6. Query yang keenam itu untuk menampilkan nama spare part dan harganya. Select nama spare part, harga from spare part. Menampilkan hanya nama spare part dan harga jualnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu untuk menampilkan semua transaksi yang totalnya lebih dari 1 juta. Perintahnya itu select nama spare part, harga from spare part. Menampilkan nama spare part 1 dan jumlah harganya hingga pada spare part ke 10.
itu untuk menampilkan semua transaksi dengan nilai total di atas 1 juta. Sekian pembahasan singkat mengenai studi kasus sistem informasi manajemen bengkel motor. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.